Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Casing yang terbuat dari batu kusam tampak agak kuno tanpa banyak hiasan. Pengerjaannya sangat kasar. Ketika dibuka, sebuah manik muncul. Itu abu-abu dan tampak sederhana tanpa kilau. Itu bahkan tidak bulat sempurna. Ini adalah manik penekan dewa itu. Shi Hao membawanya keluar dan dengan hati-hati memeriksanya. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Itu benar-benar terlalu berbeda. Itu sama sekali tidak seperti harta karun dan malah tampak seperti manik-manik batu yang dipoles oleh seorang anak. Tidak ada estetika untuk itu. Itu abu-abu dan tampak seperti tertutup debu. Barang bagus semuanya seperti ini. Setelah bertahan dalam ujian waktu, tetap abadi melalui aliran waktu yang tak ada habisnya, legenda tercipta. Pada akhirnya, yang luar biasa akan kembali menjadi biasa dan kembali ke dirinya yang sebenarnya. Penyihir itu berbicara seolah-olah dia berbicara secara mendalam. Shi Hao tidak menganggap tindakannya lucu sama sekali dan malah dengan hati-hati menilainya. Kemudian, dia memperluas indera ilahinya, dan pada saat itu, dia merasakan gelombang fluktuasi yang kuat, seolah-olah laut menekan ke bawah. Hal ini tangguh seperti yang diharapkan. Itu bisa menekan lautan indera ilahi seseorang. Itu terlihat biasa, tetapi begitu diaktifkan, itu menjadi batu keajaiban. Setelah berlalunya tahun-tahun tanpa akhir, semua kepura-puraannya telah ditutupi. Saat ini, itu hanya memiliki pesona bawaannya. Bagaimana cara menggunakannya? Shi Hao bertanya. Ini sedikit berisiko. Anda harus terlebih dahulu meletakkan formasi penguncian kesadaran untuk menyegel suatu area, dan kemudian memasuki lautan kesadaran Yuchen untuk menekan batu di atas jejak inti lautan kesadarannya. Itu merepotkan? Shi Hao mengerutkan kening. Jika itu hanya orang biasa, maka itu saja. Mereka bisa ditekan hanya dengan mengangkat tangan. Namun, Yuchen tidak biasa. Saya menduga ada dewa yang tenggelam di dalam lautan kesadarannya, kata penyihir itu. Dia mengungkapkan ekspresi serius yang langka. Pasti ada tingkat risiko tertentu dengan ini. Saya tidak merasa itu sepadan, kata Shi Hao. Kamu bisa santai, manik-manik batu ini adalah harta kuno. Bahkan jika semua 8 wilayah dicari, akan sulit untuk menemukan yang kedua. Manik-manik ini saja yang bisa menyegel lautan kesadaran dewa sejati, kata penyihir itu. Kemudian, dia dengan sabar membimbing Shi Hao, mengatakan kepadanya bahwa jika dia berhasil menyerbu ke dalam, dia bahkan mungkin mendapatkan misteri mendalam terbesar dari sekte mending surga. Dia menjilat bibir merahnya yang cerah dan menggoda, sepertinya sedikit peduli dengan teknik kelahiran kembali kuno inti ilahi itu. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkannya. Bagus! Shi Hao mengangguk. Saat ini, dia tidak kekurangan bahan. Meskipun istana kekaisaran negara batu telah dijarah, menyiapkan formasi penyegelan kesadaran masih merupakan tugas yang mudah. Hari itu, Shi Hao meletakkan formasi di dalam ruangan pribadi yang sangat besar. Dia mulai dengan hati-hati mendiskusikan dan menyelesaikan semua masalah. Ketika dia merasa tidak ada masalah lagi, dia bersiap untuk menekan Yuchen. Ayah, ibu, aku akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Shi Hao keluar untuk memberitahu orang tuanya. Bagaimanapun, mereka baru saja kembali, namun dia akan menghilang lagi. Setelah kembali ke tanah kelahirannya, dan kemudian ke ibu kota batu, Shi Ziling diliputi emosi. Dia menghela nafas dengan kesedihan dan penyesalan. Hari itu, dia berjalan-jalan bersama istrinya dan melihat beberapa rumah bangsawan.
Mereka berpikir untuk masuk beberapa kali, tetapi mereka selalu berhenti sebelum melakukannya. Ziling, mungkinkah kamu masih rindu kampung halaman dan pemalu, terlalu malu untuk bertemu dengan teman lamamu? Raja Perang muncul, mengundang kedua orang itu sebagai tamu. Hari itu, Stone Capital berada dalam keributan besar. Orang tua kaisar kembali. Haruskah mereka memperlakukan Shi Ziling sebagai ayah dari kaisar saat ini? Shi Ziling saat itu adalah seorang jenius yang terkenal di dalam Stone Capital, tetapi ketika dia pergi, dia menghilang selama lebih dari 10 tahun. Motif dan rahasia tersembunyi secara bertahap muncul, dan banyak orang belajar tentang keadaannya. Kalian berdua harus tahu bahwa ayah kaisar dibawa kembali oleh Yang Mulia sendiri. Dia menerobos ke wilayah misterius dan menjungkir balikan gunung abadi. Itu tidak mungkin. Apakah yang Anda katakan benar-benar benar? Itu terlalu menakutkan. Nama Kaisar Iblis sudah bergema di seluruh wilayah misterius, dan semua orang di sana sudah tahu tentang dia. Namun, berita belum menyebar luas ke wilayah gurun, sehingga hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Toh, melintasi daerah saat ini masih cukup sulit. Namun, karena berita sudah bocor ke titik di mana beberapa orang di sini mengetahuinya, itu pasti akan menyebar ke seluruh bumi. Paling tidak, wilayah misterius itu telah lama meletus menjadi keributan. Seorang pemuda membantai jalannya ke gunung abadi sendirian dan menghasilkan prestasi yang menentang surga semacam ini. Itu benar-benar peristiwa ajaib yang akan mengguncang dunia. Tanpa ragu, begitu mereka menerima konfirmasi, terlepas dari apakah itu sekte mending surga, sekte barat, atau yang lainnya, mereka semua akan bertindak dengan hati-hati. Semua kekuatan besar di bawah langit harus berpikir dengan hati-hati sebelum bertindak. Shi Hao memulai pengisolasiannya, tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Peri Yu Chen juga seorang tawanan, tapi dia masih tenang dan tenang. Dia anggun, murni, dan menyendiri. Rok panjang putih saljunya mencapai tanah, menutupi tubuhnya yang ramping dan anggun yang bergelombang dengan lekukan. Kulitnya seputih gading, dan rambut hitam panjangnya yang gelap lembut dan bercahaya. Matanya seperti batu permata hitam. Bulu matanya panjang, dan bibir merahnya sangat indah. Dia seperti kecantikan luar biasa yang keluar dari lukisan, tidak ada satu cacat pun yang terlihat. Yu Chen, kapan kita harus menikah? Shi Hao dengan sembrono bertanya. Sebelum mengambil tindakan, dia menggunakan kata-kata untuk membuka jalan. Dia ingin membuat suasana hatinya naik turun sehingga dia bisa memanfaatkan kekosongannya. Jika kamu menangkap penyihir itu dan menjadikannya pelayanku, itu bukan sesuatu yang mustahil untuk disetujui. Tanpa diduga, Peri Yu Chen sebenarnya memiliki sikap seperti ini. Itu berbeda dari masa lalu. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, suaranya benar-benar tenang, seolah-olah tidak ternoda oleh dunia manusia. Seolah-olah dia berasal dari luar dunia ini dan tidak tertarik pada urusan manusia. Shi Hao tergerak dalam hati. Apakah indera ilahi wanita ini menjadi tajam sampai tingkat ini? Apakah dia memperhatikan sesuatu dan dengan sengaja mengujinya? Itu masalah sederhana. Setelah kita menikah, aku akan mempertimbangkan untuk menangkapnya dan menyuruhnya menemanimu. Shi Hao berkata sambil tersenyum. Apakah dia tidak datang? Yu Chen mengungkapkan senyum penuh arti. Itu indah dan cemerlang saat dia melihat sekelilingnya. Pikiran Shi Hao menjadi kosong sesaat. Wanita ini luar biasa seperti yang diharapkan. Sejak adik perempuan datang, kenapa kamu tidak keluar? Bukankah Anda datang ke sini untuk berurusan dengan saya dan mencuri hasil dao saya? Suara Yu Chen menyenangkan untuk didengarkan. Itu seperti suara alam yang bergema melalui formasi. Shi Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang membuatmu begitu curiga? Batu kecil,
izinkan saya memberi Anda nasihat. Di dunia ini, orang yang paling menakutkan adalah penyihir itu. Anda harus sangat berhati-hati di sekitarnya. Yu Chen berbicara. Shi Hao tetap diam. Tak satu pun dari wanita ini yang mudah dihadapi. Apakah dia mencoba menyebabkan ketidakharmonisan bahkan pada saat yang begitu penting? Kamu telah melihat dua penampakan penyihir, dan setidaknya salah satunya adalah tubuh roh. Bisakah Anda yakin bahwa yang lain adalah tubuh yang sebenarnya juga? Siapa dia? Seperti apa penampilan aslinya? Kamu mungkin tidak tahu semua ini, kata Yu Chen. Apa yang kamu coba katakan, kata Shi Hao. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk belajar lebih banyak tentang penyihir itu. Yu Chen tersenyum tipis. Dia benar-benar cantik dan mencolok yang tak terlukiskan, segera mencerahkan seluruh tempat ini. Kamu memiliki begitu banyak kepercayaan terhadap seseorang yang tubuh aslinya bahkan belum pernah kamu temui sebelumnya. Hati-hati dengan jebakannya, atau kamu mungkin terjebak dalam rencananya juga. Shi Hao menghela nafas. Wanita pintar sulit untuk dihadapi seperti yang diharapkan. Yu Chen hanya mengucapkan beberapa kalimat, namun itu sudah cukup untuk membuatnya merasa gelisah. Dia benar-benar mulai merasa ragu-ragu. Penyihir itu tampaknya tahu begitu banyak, dan kali ini, dia datang untuk bekerja sama dengannya, tetapi dia harus melakukan sebagian besar pekerjaan. Jika dia akhirnya ditikam dari belakang, itu benar-benar akan menjadi tragedi. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai mempertimbangkan kembali. Dia bahkan tidak pernah mengungkapkan tubuh aslinya, jadi bagaimana dia bisa dipercaya? Yu Chen tersenyum, tampak semakin cerah dan cantik. Dia memiliki kulit putih bersinar, mata besar yang cerdas, dan hidung yang indah. Bibir dan giginya berkilau. Kamu tidak tahu bagaimana dia sebenarnya, dan ada banyak kemungkinan. Mungkin dia ingin membantu Anda, tetapi dia mungkin juga menyembunyikan sesuatu. Dia mungkin benar-benar iblis, dan dia mungkin benar-benar menentangku. Tidak ada cara bagi Anda untuk mengetahui apakah salah satu dari kemungkinan ini benar. Dia berbicara sedikit. Kalimat terakhir membuat Shi Hao menghirup udara dingin. Dia merasa bahwa ada kebutuhan untuk menggunakan mata dewa yang ditinggalkan oleh individu murid ganda kuno untuk melihat penyihir itu. Tidak mungkin tubuh asli Yu Chen datang, kan? Ini adalah pemikiran yang sangat konyol, tetapi itu membuatnya menggigil dalam hati. Dia tahu bahwa Yu Chen cukup baik dengan kata-kata. Semua yang dia katakan membuatnya merasa sangat khawatir. Kakak perempuan Yu Chen, aku datang. Saya di sini untuk secara pribadi melihat Anda menikah. Penyihir dengan cepat dan terampil memasuki formasi. Dia memberi Shi Hao tatapan tajam dan mengeluarkan dengusan ringan, mengungkapkan ketidakpuasannya. Saya mewujudkan yang ilahi, sementara Anda mewujudkan yang iblis. Mengapa ada kebutuhan untuk semua ini, kata Yu Chen. Kata-kata ini membuat mereka berdua terkejut. Kakak Yu Chen, aku benar-benar harus mengagumimu. Indra ilahi Anda sangat kuat. Mungkinkah Anda memiliki gagasan tentang apa yang akan terjadi? Penyihir itu bertanya, segera mencoba menimbulkan ketidakharmonisan. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam berdiri di samping. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, kamu harus bergerak. Penyihir itu terkejut. Apakah kamu tidak takut dengan kata-katanya? Shi Hao tertawa dan berkata, saya memiliki keyakinan dalam menekan segalanya. Selama kita berada di istana kekaisaran ini, kita berada di wilayahku. Jika ada yang ternyata salah, maka saya mungkin juga akan menghancurkan mereka sampai mati. Sombong dan tidak terkendali. Penyihir itu bergumam. Kalau begitu mari kita pergi bersama sambil berpegangan tangan. Shi Hao menggoda.
Dia meraih lengan indahnya yang berkilau. Kamu harus berhenti mencoba memanfaatkanku. Penyihir itu memelototinya. Akhirnya, demi ketulusan mereka, dua sosok kecil yang berkilau dan cemerlang secara terpisah bergegas ke area di antara alis Yu Chen. Bergandengan tangan, mereka masuk ke dalam kesadaran peri. Pada saat ini, kultivasi peri Yu Chen disegel, jadi tidak mungkin baginya untuk bertahan melawan apapun. Dia hanya bisa membuat persiapan di lautan kesadarannya sendiri. Di dalam lautan kesadarannya, seorang wanita berpakaian putih berdiri di dalam sambil menunggu keduanya. Dia memandang Shi Hao dan berkata, setelah pertempuran ini, terlepas dari bagaimana hasilnya, bahkan jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, kamu tetap harus waspada terhadap penyihir. Dialah yang paling menakutkan. Kakak Yu Chen, kamu benar-benar tidak baik dan jujur. Anda jelas akan dinikahkan, namun Anda masih berkomplot melawan saya seperti ini, menanam benih ketidakpercayaan. Semua peri adalah orang jahat. Penyihir itu menghela nafas. Yu Chen tersenyum manis dan berkata, jika memang demikian, maka kami akan mengumumkannya secara terbuka di masa depan. Cukup jelas bahwa tidak mungkin dia bisa menghentikan kerjasama antara keduanya. Manik-manik batu di tangan penyihir khususnya bisa menyegel lautan kesadarannya. Itu benar-benar sangat menakutkan. Sementara itu, di atas kepala Shi Hao, ada jejak berharga yang tersebar di untaian energi drakonik, melindunginya di dalam. Tidak ada yang bisa menyerang penghalang ini, membuatnya tak terkalahkan. Itu adalah jejak kaisar manusia. Itu berisi energi nasib suatu negara, harta tertinggi. Di dalam istana kekaisaran, itu bisa menekan segalanya. Hong! Shi Hao dan penyihir itu maju bersama dan mendorong gerbang emas. Di belakangnya ada pikiran bawah sadar yang sedang tidur. Wanita itu adalah lawan sejati yang harus mereka hadapi. Lautan kesadaran ini berkilauan dan tembus cahaya, tidak ternoda tanpa cacat apapun. Itu membuktikan bahwa potensi peri Yu Chen sangat besar dan jiwanya murni. Di langit di atas lautan kesadaran ini, awan dan kabut menyelimuti tempat ini. Sebuah istana batu giok berhiaskan permata tergantung di sana. Di dalam istana batu giok yang megah, ada seorang wanita yang sedang tidur. Cahaya warna-warni emas mengelilingi tubuhnya yang putih bersih. Penampilannya luar biasa dan dia tampak sangat ilahi. Saat gerbang emas didorong terbuka, dia tiba-tiba membuka matanya. Dua berkas cahaya yang terbuat dari simbol misterius ditembakkan. Seluruh tubuhnya melayang ke atas, seolah-olah dia adalah dewa. Aura Yu Chen ini sangat menakutkan dan kuat. Dagingnya abadi dan tulangnya seperti batu giok. Rambut hitamnya berkibar-kibar, dan kemegahan emas mengelilingi tubuhnya. Ada lapisan kilau emas yang menutupi bahkan rambutnya. Matanya cemerlang. Sekarang setelah kamu mengirimnya juga, bukankah kamu takut dia akan menekanmu bersamaku? Yu Chen bertanya. Tidak takut. Shi Hao memiliki kedua tangannya di belakangnya. Jejak kaisar di atas kepalanya menyebarkan untaian energi drakonik. Seluruh tubuhnya menjadi sangat kabur. Mengganggu. Kenapa dia tidak memberi kesempatan pada orang lain saja? Penyihir itu tidak senang dan kesal. Dia menatap Shi Hao dan melihat jejak kaisar manusia di atas kepalanya. Mengambil tindakan, kata Shi Hao. Pada saat berikutnya, di dalam lautan kesadaran yang berkilauan ini, pertempuran besar meletus. Ketiga sosok itu bergegas ke langit seperti dewa seolah-olah mereka adalah makhluk abadi yang naik. Penyihir itu memegang manik-manik batu di tangannya. Pada saat ini, debu yang menutupi manik penekan dewa benar-benar menghilang. Itu menunjukkan kecemerlangan keberuntungan yang bisa menyegel 8 wilayah. Seolah-olah itu akan benar-benar membekukan ruang di sini. Namun, dewa seperti Yu Chen pantang menyerah dan menyendiri.
jenis kekuatan jiwa itu melebihi imajinasi seseorang, jauh melampaui alam kultivasi yang seharusnya dia miliki. Itu benar-benar memasang pertahanan di sini, menyebabkan pertempuran sengit pecah. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu bahkan bisa menyegel dewa? Shi Hao bertanya. Senyum penyihir itu sangat cemerlang. Ini hanya membuktikan bahwa asal-usulnya luar biasa. Jika kita menangkapnya, kita pasti bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Shi Hao terus-menerus mengirimkan surga yang menghubungkan energi pedangnya meretas ke arah Yu Chen. Ini adalah konfrontasi antara indera ilahi, tetapi teknik berharga masih bisa ditampilkan dengan cara yang sama. Seekor naga sejati muncul, melingkari tubuh Yu Chen. Itu mengangkat kepalanya dan meraung menuju lapisan ke-9 surga, memusnahkan semua energi pedang. Penyihir itu melantunkan mantra. Kelopak bunga yang berkilauan berkibar satu demi satu, mengelilingi area di depannya dan menenggelamkan Yu Chen. Setiap kelopak bunga memiliki jejak dao yang terukir di atasnya, kekuatan serangan ini tidak terbatas. Sebuah hong terdengar. Di sebelah peri yang tak tertandingi itu, seekor phoenix abadi muncul. Itu bermandikan api, seolah-olah sedang mengalami kelahiran kembali. Itu hidup berdampingan dengannya dan membakar semua kelopak. Yu Chen ini melampaui ranah kultivasi aslinya. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Jika bukan karena manik penekan dewa yang sangat melemahkan kekuatan jiwanya, adegan yang sama sekali berbeda mungkin sedang dimainkan di sini. Ini adalah pertempuran hebat yang sangat intens yang bertahan untuk waktu yang lama. Semua jenis cahaya menari-nari. Kemampuan ilahi muncul tanpa henti. Mereka semua ditampilkan di sini. Hong! Peri Yu Chen bersinar. Seluruh tubuhnya melepaskan garis demi garis rantai ilahi seolah-olah dia adalah dewi paling suci di atas surga ke-9. Seolah-olah dia bisa menunjukkan penghinaan terhadap semua makhluk hidup dan saat ini sedang melihat ke bawah dari langit. Situasinya sangat tidak menguntungkan. Kekuatannya melebihi semua harapan. Kakak, latar belakangmu misterius. Namun, manik penekan dewa adalah harta tertinggi kuno. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu berjuang, kata penyihir itu. Dia mengungkapkan teknik misterius dan mengaktifkan manik-manik batu ini. Aura misterius memenuhi udara, mengganggu hukum alam langit dan bumi. Dia membentuk domain yang menekan surga. Shi Hao terkejut. Untungnya, dia masih memiliki kartu truf di tangan dan tidak takut penyihir itu berbalik padanya. Menyerang! Penyihir itu mentransmisikan suaranya ke Shi Hao. Pada saat ini, teknik pemutusan langit muncul. Garis cahaya itu menjadi abadi. Pada saat yang sama, Shi Hao menggunakan teknik Kunpeng. Kemampuan ilahi ini juga menerangi lautan kesadaran yang berkilauan dan disegel menuju keindahan luar biasa itu. Akhirnya, semuanya menjadi sunyi. Dewa yang disegel itu seperti batu giok. Peri yang sangat cantik itu dikunci oleh deretan simbol demi simbol dan sepenuhnya dikunci. Kemudian, manik giok ditekan di tubuhnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.